Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, MMSH MH. Kepadanya dipersilakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang terbuka Sivitas Akademika Kampus Beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan agenda tunggal wisuda kelima STE Kasih Bangsa dengan resmi dibuka. Sambutan Kopertis Wilayah 3 oleh Dr. Insinyur Illa Saila MS. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Dr. Eka Wahyu, Ketua Yayasan Ibu Dr. Gigi Widuri, dan pembina yang kami banggakan Bapak Profesor Ahmad Safi'i Ma'arif, dan juga tamu-tamu yang kami hormati. Saya lihat ada Pak Muhajir, Pak Tono, dan kawan-kawan dan semuanya. Para wisudawan yang saya banggakan yang sedang bersuka cita, dan terutama para orang tua, wali, dan pendamping yang pada malam hari ini hadir menyaksikan kebahagiaan putra-putrinya. Tentunya kita patut berbangga dan bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul di ruang terbuka. Rasanya baru kali ini saya menghadiri wisuda di alam terbuka, dan ini sangat bagus sekali. Kemudian juga gedungnya yang sangat unik, cantik, dan merupakan juga kebanggaan karena katanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini memberikan banyak sekali beasiswa. Tentunya kita sangat berbangga kepada perguruan tinggi yang seperti ini, karena kita juga punya prinsip bahwa memberi dulu baru kita menerima. Insya Allah dalam 10 tahun ke depan, sesuai dengan harapan saya yang saya tulis, dan mungkin nanti saya juga mohon dimasukkan ke dalam box, bahwa 10 tahun ke depan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi akan sangat berkembang dan memimpin di ASEAN. Dan juga kami sangat berharap bahwa di dalam usianya yang belasan tahun nanti sudah berubah bentuk menjadi Institut Ekonomi Indonesia yang memimpin ASEAN. Tentunya hal ini tidak bisa sendirian. Kami juga berterima kasih kepada para pendukung dan juga para penyandang dana, terutama yayasan dalam hal ini. Dan saya juga mengamati dalam 4 bulan ini saya menjadi koordinator Kopertis, ternyata perguruan tinggi yang sehat adalah perguruan tinggi yang tidak ada konflik antara yayasan dan pengelolanya. Mudah-mudahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini juga demikian harmonis, damai, bahu-membahu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing. Kepada para wisudawan, saatnya kita melangkah. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah dibuka
secara resmi 1 Januari 2016, tidak ada yang perlu kita takutkan. Dari sisi jumlah, orang Indonesia banyak sekali. Tinggal kompetensi kita yang harus kita tingkatkan. Di dalam dunia kerja, tentunya soft skills kita yang harus kita perkuat. Pengembangan diri, personality kita, sehingga kita dianggap oleh bangsa-bangsa lain adalah orang yang akan memimpin di ASEAN ini. Tentunya kita juga jangan kaget kalau dalam bulan-bulan ke depan kita akan bersaing pada saat mungkin kita nanti akan menjadi pekerja di sebuah tempat atau sudah mungkin sekarang bekerja. Teman-teman kita bukan hanya orang Indonesia, tetapi mungkin dari China, dari Tiongkok, mungkin saja dari Vietnam, dan Malaysia dan seterusnya. Tidak perlu ada yang diragukan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita bisa disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, saya ingin para wisudawan yang 31 orang ini bersalaman satu sama lain dari kiri dan kanannya. Coba sekarang bersalaman sambil lemparkan senyuman Anda yang termanis. Siapa tahu sebelah kiri atau sebelah kanan Anda itu adalah bos Anda di masa yang akan datang. Kita tidak pernah ada yang tahu. Saat ini juga kita sudah melihat kejadian tersebut. Tetapi saya ingin bertanya kepada para wisudawan, Anda barusan sedang salaman dengan siapa? Teman, ya mungkin benar teman satu kos, teman satu kuliah. Tapi tadi ketika Anda berjalan membawa lilin penerang, saya melihat sesuatu yang lain. Anda adalah orang yang sukses 5-10 tahun yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan dapat terwujud. Dan jangan lupa apabila Anda sudah sukses nantinya, Anda tidak melupakan alma mater Anda. Apabila Anda sekarang penerima beasiswa, maka itu bukan sesuatu yang gratisan, tetapi berikanlah sumbangan yang sebesar-besarnya kepada Indonesia, tanah air tercinta. Mudah-mudahan Anda juga dalam 5 tahun ke depan menjadi donatur, memiliki anak angkat, memiliki anak asuh, dan sebagainya, sehingga bangsa Indonesia lebih banyak lagi yang dapat bersekolah di perguruan tinggi, sehingga angka partisipasi kasar kita bisa meningkat. Terima kasih kepada STIE Kasih Bangsa yang telah melakukan pembelajaran dengan baik, dan juga pelaporan kepada pemerintah tentang proses pembelajaran yang dilakukan di sini. Mudah-mudahan sistem penjaminan mutu tetap kita lakukan, komunikasi dengan Kopertis tetap kita lancarkan, dan kita bertanggung jawab kepada para orang tua. Orang tua yang ada di sini tentunya adalah orang yang berjasa terhadap para wisudawan yang ada saat ini. Saya yakin cucuran keringat dari ibu dan bapak sekalian yang ada di sini membuahkan hasil, dan dapat dilihat bahwa anaknya telah berhasil menuntaskan studinya di STIE Kasih Bangsa ini. Dari 219 juta orang, dari 21 juta orang yang harusnya dapat belajar di perguruan tinggi, saat ini hanya 6,9 juta yang mendapatkan kesempatan itu. Dan dari 6,9 juta itu hanya beberapa ratus saja yang dapat masuk ke sekolah tinggi ilmu ekonomi Kasih Bangsa. Dan dari 300-an mahasiswa, malam ini hanya 31 yang dapat diwisuda. Sehingga syukur ini yang harus kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak semua bangsa Indonesia dapat menikmati kebahagiaan ini, dapat bersekolah di pendidikan tinggi. Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan amal baik dari ibu dan bapak selaku orang tua, pendamping, wali, para wisudawan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin akuntansi Tuhan tidak pernah meleset.
Apabila ibu dan bapak ikhlas, maka tinggal tunggu, bersabarlah menanti kesuksesan anak ibu sekalian. Kepada para wisudawan, lihat tatap orang tua Anda. Jika Anda belum bisa menyenangkan mereka, janganlah menambah kesedihan mereka. Jika Anda belum dapat memberikan uang kepada mereka, maka janganlah terlalu banyak meminta kepada mereka. Oleh karena itu, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dalam kondisi sehat, sehingga anak-anak kita yang diwisuda pada malam hari ini dapat melanjutkan perjuangannya untuk menjaga Ibu Pertiwi. Terakhir saya sampaikan kepada para wisudawan, jadilah terang, bukan di tempat terang. Jadilah harapan, bukan hanya berharap. See you on the top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bangsa oleh Paduan Suara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Pimpinan sidang selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, MM.Sh MH. Kepadanya dipersilakan. Yang saya hormati Ketua Kooperatif Wilayah 3, Dr. Insinyur Ilah Saila MS. Yang saya hormati Ketua Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang kami selalu memanggil Buya Syafi'i. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, Ibu Dr. Gigi Widuri Tejo Purnomo, MBA. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Pusat yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum, Bapak Marskal Madya TNI Purnawirawan Bapak Surya Dharma beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina PB Gapsi Bapak Michael Bambang Hartono beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Muhajir Effendi. Yang saya hormati Ketua Program Doktor Hukum Universitas Jayabaya Bapak Profesor Sinaulan. Yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Bapak Nyoman Udayana Sangging SHMM. Yang saya hormati Bapak Jenggrana Ongga Wijaya, Wakil Ketua Dero Matakin. Yang saya hormati Bante Damakaro dari Konferensi Agung Sangha Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia, Bapak Dr. Ferry Juliantono. Yang saya hormati BPP HIPMI yang diwakili oleh Bapak Dr. Angga Wira, serta Bapak Ibu Direktur dari BRI Syariah, Bank DKI, Exim Bank, Sun Finance, YKPP, atau yang mewakili. Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, serta orang tua wisudawan wisudawati yang saya hormati dan yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan terbuka ini untuk melaksanakan wisuda kelima kampus beasiswa STI Kasih Bangsa. Ibu, Bapak sekalian, pertama ingin saya lapor mahasiswa kita semester 5 telah kuliah malam. Kenapa? Karena mereka semuanya harus magang atau telah bekerja di perusahaan swasta dimanapun mereka berada. Dan selama 10 tahun terakhir, semester 5 mahasiswa kita 100% diterima bekerja di berbagai perusahaan swasta di Jakarta. Dan mereka menerima honor ataupun gaji setara dengan sarjana baru lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Sehingga dikala mereka lulus sarjana dan mereka semua sudah pengalaman kerja minimum 2 tahun dan gaji mereka pun sudah 1,5 kali sampai 2 kali dibandingkan sarjana baru lulus baik dari perguruan tinggi lainnya. Maka mereka rata-rata bisa langsung melanjutkan ke program S2 dengan biaya sendiri. Dan saya perlu laporkan kepada ketua pembina kita dan ketua Kopertis bahwa mulai tahun depan ada 7 dari mahasiswa kita yang dari sekian mahasiswa kita yang telah lulus S2 dan berkomitmen mengajar di STI Kasih Bangsa tanpa dibayar honornya. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang Ibu Ketua Kopertis mintakan ke Bapak Wisudawa untuk salam kiri dan kanan siapakah mereka yang sebelahnya. Dan saya harapkan doa dari Ibu Ketua Kopertis 10 tahun mendatang yang kalian salam di sebelah minimal ada manajer atau direktur dari perusahaan swasta ataupun dari lembaga institusi pemerintah. Dan sekarang kalian salam ada teman, selanjutnya 10 tahun teman-teman kalian adalah pemimpin di berbagai level di masyarakat. Dan karena visi dari kampus Kasih Bangsa adalah mencetak pemimpin visioner masa depan Indonesia di bidang ekonomi, sebagaimana yang harus mereka buktikan dengan memasukkan visi mimpi 10 tahun mendatang dalam tabung waktu yang akan mereka buka 10 tahun mendatang pada wisuda 10 tahun mendatang untuk mencocokkan kurikulum vitae di kala 10 tahun mendatang dengan yang mereka masukkan. Apakah mereka cukup visioner untuk memprediksi masa depan mereka? Itulah salah satu ciri pemimpin visioner dan mudah-mudahan dengan sistem ini 30-40 tahun mendatang semua pemimpin nasional kita adalah pemimpin visioner yang mampu membawa bangsa Indonesia ke kancah dunia. Apapun karyawan beliau melakukan kebohongan, tidak jujur, maka saat itu juga karyawan itu akan dikeluarkan. Jadi kejujuran, kepercayaan menjadi sangat penting bagi orang-orang sukses tempat kalian bekerja nantinya. Maka dengan ada panutan ini, saya harapkan kalian akan mampu mengarungi berbagai kesulitan dalam menghadapi pekerjaan, mencapai karir kalian. Dan dalam hal-hal yang dikatakan bahwa kita harus bekerja tuntas, maka pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit sejarah perkembangan ekonomi Indonesia dari zaman ke zaman. Kita bisa melihat bahwa kita adalah negara agraris, ekonomi pertanian. Kita telah merdeka 70 tahun. Dari awal kita katakan kita negara agraris, negara pertanian. Apa yang terjadi sampai hari ini? Kita tidak pernah tuntas sebagai negara ekonomi pertanian, karena sampai hari ini kita masih harus impor beras, impor daging sapi, impor jagung dan lain-lain. Artinya apa? Kita tidak pernah melakukan apa yang telah kita gariskan adalah ekonomi pertanian sejak merdeka sampai hari ini. Maka saya harapkan kalian tuntaskan itu. Yang kedua, dikala
ekonomi beralih kepada ekonomi manufaktur dan industri yang dimulai dari Prancis di abad 18 dan 19 dengan industri diketemukan listrik, dan terakhir di tahun abad ke-20 tepatnya 1970 dengan bergeraknya programming logic control atau program-program komputer yang sampai hari ini terus melakukan revolusi dengan IT dan digitalisasi. Kita sampai hari ini yang dengan industri yang demikian, kita masih melakukan ekspor-ekspor di mana bahan bakunya masih mayoritas harus impor. Demikian juga berbagai manufaktur kita juga belum sanggup bersaing dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Tiongkok, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita belum pernah melakukan suatu ekonomi dengan tuntas. Kita bisa melihat bahwa semua industri kita, industri pertambangan yang besar adalah milik asing, industri sawit yang besar milik asing, industri sepeda motor semua asing, mobil asing. Memang kita pernah punya industri pesawat terbang yang begitu hebat. Sayangnya akhirnya begitu banyak ratus dokter-dokter yang disekolahkan yang hebat-hebat sekarang harus bekerja di luar negeri, dan bahkan dulu kita pernah ingin menukar pesawat terbang kita dengan beras ketan dari Thailand. Itu menandakan kita juga tidak sanggup bersaing dengan industri yang begitu hebat, dan akhirnya tidak sanggup juga. Dan sekarang kita mulai lagi, mudah-mudahan itu akan berlangsung. Dan sekarang kita masih berbicara IT, e-commerce, ekonomi dengan memanfaatkan perdagangan elektronik. Kita harus lihat e-commerce, perusahaan-perusahaan dalam perdagangan elektronik semua adalah perusahaan asing. Dan kita bisa melihat toko-toko kita berbicara, marilah cinta produk Indonesia, harusnya kita ikutin itu. Apa yang terjadi? Kita ternyata lebih cinta produk-produk yang ada di Indonesia yang mayoritas adalah produksi asing, bukan produksi Indonesia. Dan kalian harus ingat itu, harus tuntaskan itu. Demikian juga saat ini kita masih tertati-tati dengan e-commerce industri-industri lain. Di Jerman pada tahun 2011 telah meluncurkan industri generasi keempat, di mana terjadi suatu integrasi antara produsen, konsumen, dan jaringan distribusi yang mereka sebut sebagai smart factories yang telah diluncurkan di Hannover pada tahun 2013. Apa yang terjadi? Tiongkok segera membuat perjanjian dengan Tiongkok segera membuat perjanjian dengan Jerman di tahun 2015, 10 tahun perjanjian, di mana Cina, Tiongkok mengatakan bahwa di tahun 2025 akan menjadi tahun Made in China, semua terintegrasi, industri generasi keempat. Dan saya harapkan 40 tahun kemudian Indonesia di kampus ini akan mendeklarasikan industri generasi kelima, bukan hanya integrasi smart factories, tetapi ditambah integrasi finansial, integrasi kesehatan, dan kesehatan lingkungan dalam satu paket. Made in Indonesia di tahun 2045. Dalam perkembangan kita berbicara begitu cepat ekonomi kreatif, dan sepertinya sesuatu yang baru di mana bergeser dari IT menjadi ekonomi kreatif. Kalian harus tahu, ekonomi kreatif telah dilakukan oleh Jepang di tahun setelah mereka kalah Perang Dunia Kedua. Dalam 20 tahun mereka melakukan ekonomi kreatif dan inovatif, merubah industri mereka. Hanya dalam waktu 20 tahun mereka merajai Asia. Disusul Korea Selatan, Taiwan, dan sekarang di tahun 90 dengan dibukanya Tiongkok, maka Tiongkok menjadi nomor 2 ekonomi terbesar di dunia. Karena apa? Kreatif dan inovatif. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup? Nah, di negara kita KKN telah memberangus kreativitas dan inovatif bangsa Indonesia. Karena itu instan, dengan KKN segala sesuatu bisa lebih cepat. Maka kreativitas dan inovatif menjadi nomor tertinggalkan. Itu yang terjadi. Dan dikala kita berbicara ekonomi kreatif, 16 subsektor sesuai dengan peraturan presiden di tahun 2016,
salah satu subsektor adalah film dan musik. Apa yang terjadi? Hanya 5% CD fisik asli yang ada di masyarakat. 95% adalah bajakan. Sehingga sekarang di setara toko-toko musik di mal-mal tutup karena bajakan. Ingat, Indonesia begitu hebat dengan bajakan, dengan illegal fishing, illegal mining, illegal logging, yang semua membuat kita terlena, tidak bisa maju. Padahal kita adalah salah satu negara terkaya di dunia yang seharusnya mampu memimpin ekonomi Asia dan dunia. Maka harapannya adalah pemimpin-pemimpin seperti kalian yang sekarang ada 40 tahun kemudian, mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi pemimpin Asia dan di dunia di bidang ekonomi. Saya kira itu adalah wawasan dan pembekalan terakhir dari saya dan seluruh sivitas akademik STK Bangsa kepada para wisudawan, wisudawati, dan ke seluruh mahasiswa-mahasiswi STK Bangsa yang hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Pelantikan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Ketua, Pembantu Ketua, dan Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, serta dilanjutkan dengan peletakan visi dan mimpi wisudawan. Dimulai dari Andika Prasetyo, Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi. Bella Nurul Hidayati, Sarjana Ekonomi. Julianti, Sarjana Ekonomi.
semua, Ibu Ketua Kopertis Wilayah DKI, Saudara Ketua STI Kasih Bangsa, para dosen, para wakil ketua, ketua yayasan Widuri, para pengusaha, para tamu, orang tua murid, orang tua mahasiswa, dan para mahasiswa yang saya cintai. Malam ini terutama ya untuk wisudawan dan wisudawan, malam ini mungkin Anda hari terakhir ya secara resmi ya tinggal di kampus ini, dan sudah akan mengucapkan sayonara pada kampus ini. Tetapi seperti tadi dikatakan oleh Ibu Kopertis dan juga oleh Ketua STI, Anda telah memasukkan satu kotak, di tabung waktunya. 10 tahun yang akan datang, Anda akan memiliki itu. Indonesia yang akan datang itu akan lain sama sekali dengan Indonesia sekarang. Kita tidak tahu, serba kemungkinan terbuka. Untuk yang baik dan yang buruk kita tidak tahu. Tapi satu yang pasti, bangsa ini harus bertahan. Untuk bertahan, tidak tahu ya, kalau saya sering mengatakan Indonesia harus bisa bertahan sampai sehari sebelum kiamat. Untuk itu diperlukan warga bangsa, terutama yang terdidik, untuk menjaga bangsa ini, untuk menjaga kebinekaan kita, menjaga keutuhan bangsa ini, dan itu tidak mudah. Sebab dalam perjalanan seluruh peradaban bumi, sebuah peradaban akan bertahan lama kalau pendukung peradaban itu memang mempunyai kualitas yang tinggi dan mempunyai komitmen yang tulus dan total ya kepada peradaban itu, kepada bangsa itu. Indonesia kita, dalam bacaan saya, tingkat kemiskinan itu masih tinggi sekali. Kalau parameter yang dipakai itu adalah $2 per kepala per hari, yang miskin itu hampir 50% dari sekitar 254 juta rakyat Indonesia. Ini kalau tidak hati-hati bom waktu. Oleh sebab itu, para wisudawan Jawati, Anda boleh bekerja dengan baik, punya jabatan yang bagus, tapi hendak dipikirkan bahwa Anda bagian dari bangsa ini. Bangsanya harus dibela. Sila kelima itu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi justru sila ini pula yang sejak 70 tahun yang lalu terkapar dalam perjalanan. Ini persoalan besar yang sangat-sangat serius. Karena kemiskinan masih tinggi, kesenjangan sosial ekonomi juga tajam sekali. Ini harus cepat dipertahankan. Kemajuan ada, tapi tidak merata. Juga umpamanya ada Indonesia bagian barat dan bagian timur itu keadaan yang berbeda. Kualitas pendidikan juga begitu. Oleh sebab itu, saya harap ya kepada para pengusaha ya, dan mungkin sudah ya, bisa ditiru nih Ketua STI Kasih Bangsa ini. Dia seorang pengusaha, diberikan sekolah dengan kualitas yang bagus,
dan beasiswa. Baru semester 5 semuanya sudah bekerja. Kalau tidak usah banyak-banyak lah, 10% aja pengusaha Indonesia berbuat begitu, bangsa akan tertolong. Kita tidak memandang latar belakang, suku, agama, bahasa. Satu untuk semua, semua untuk satu. Oleh sebab itu, para wisudawan wisudawati, di samping Anda mendalami ilmu Anda, disiplin Anda, baca jugalah disiplin lain tentang keindonesiaan. Pelajari bangsa ini, baca tulisan-tulisan bapak bangsa, dan di beberapa tempat saya katakan, bacalah pidato Bung Hatta tahun 28 di Den Haag, pidato pembelaan waktu ditahan oleh pemerintah Belanda di sana, yang judul Indonesia Merdeka, hasil bahasa Belanda sudah terima kan. 2 tahun kemudian Bung Karno di Bandung menyampaikan juga pidato pembelaan yang bernama Indonesia, judulnya Indonesia Menggugat. Mohon dibacain. Ada yang banyak yang lain, baca Tan Malaka, baca Ali Sastromijoyo, baca beberapa etnis lain juga yang ikut berjuang untuk Indonesia ini, supaya kita tahu untuk apa bangsa ini didirikan dan kita mau kemana. Ada demikian, jangan muncul lagi bentrokan-bentrokan yang tidak perlu. Peristiwa Mei berapa tahun yang lalu jangan terjadi lagi. Itu menimbulkan luka, menimbulkan rasa perih dan pedih. Oleh itu kesenjangan sosial menurut saya perlu dipercepat, dipertahankan. Jadi para sarjana, kebetulan tadi ada 2 program studi di sini, manajemen dan akuntansi. Oleh sebab itu nanti ada kata Anda jadi manajer, menjadi pengusaha besar ya. Mohon Anda ikut memikirkan rakyat-rakyat Indonesia, anak-anak bangsa yang tinggal di desa-desa, punya otak yang cerdas, diberikan beasiswa. Sekolah ini luar biasa, seluruhnya beasiswa. Saya tidak tahu bagaimana Pak Wahyu dalam keadaan ekonomi yang lesu ya. Batu bara juga anjlok harganya, tapi sekolahnya jalan. Pak Wahyu ini memang aneh ya. Aneh dalam arti yang sangat positif ya. Dia sungguh seorang dokter ya, medical doctor. Tapi dia juga seorang sarjana ekonomi, bahkan doktor ekonomi, sarjana hukum, S2 dan sekarang juga menurut S3 hukum. Ini luar biasa. Walaupun sudah sibuk belajar begitu, dia memikirkan, dia ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Dengan segala kemampuan yang ada padanya. Oleh sebab itu saya gembira sekali ya. Kecil ya, yang sudah hari ini berapa? 31 orang ya. Tapi mudah-mudahan ada yang kualitas yang tinggi. Sebab menurut teori ya, yang mengubah jalan sejarah itu adalah kelompok minoritas yang kreatif dan kualitas yang tinggi. Mayoritas tapi kualitas di bawah standar itu lebih akan menjadi beban sejarah. Sekali lagi selamat ya kepada para wisudawan Jawa Timur. Selamat bekerja, selamat melangkahkan kaki ke ranah yang lebih luas, dan jangan Anda lupakan kampus ini. Saatnya Anda nanti memberikan sesuatu kepada kampus ini, dan saya rasa nanti siapa tahu kampusnya akan berkembang nanti juga mungkin menjadi sebuah universitas pada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2016 berjanji satu, akan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dua, akan selalu menjunjung tinggi Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kasih bangsa. Dengan rasa penuh syukur pada malam hari ini kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya acara kelulusan wisudawan kelima berhasil dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Lestari, wisudawati STIE Kasih Bangsa, yang pada malam hari ini mendapat suatu kehormatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bahagia kami, wisudawan dan wisudawati, telah mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari kampus STIE Kasih Bangsa ini. Di kampus ini kami dididik dengan metode presentasi di setiap perkuliahannya. Dan sangat berbahagia saya bisa berkuliah di kampus beasiswa STI Kasih Bangsa ini adalah kami juga diajarkan ilmu pendidikan agama-agama di Indonesia agar kami semakin menguatkan imanan kami.